Halo guys, David di sini dan ini adalah Infinix S2 Pro. HP ini punya embel-embel sebagai HP yang punya kamera depan dengan sudut pandang super lebar. Sebagai perbandingan, kamera depan Oppo F3 yang terkenal dengan kamera depannya punya sudut pandang 120 derajat, dan S2 Pro ini punya sudut pandang 135 derajat. Nanti bagian kamera depan ini bakal kita bahas lebih lanjut. Sekarang kita bahas bagian desainnya dulu. Secara penampilan, Infinix S2 Pro kelihatan lumayan beda dari HP-HP zaman sekarang. Pas pertama kali lihat HP ini aja, mata kita pasti bakal langsung tertuju ke bagian kamera depan yang kelihatan nyari perhatian. Seolah HP ini pengen bilang, "Woi, lihat sini, kamera depan gue bisa nangkap gambar yang lebih luas loh." Tampilan kamera depan yang kayak gini memang penting sih buat ngasih informasi ke calon pembeli yang belum tahu soal fitur kayak gini. Tapi buat saya dan juga Anda yang udah tahu, tampilan kayak gini kelihatan agak norak. Selain kamera depan, di bagian depan atas HP ini kita akan menemukan LED notifikasi, sensor cahaya dan proximity, dan earpiece yang penampilannya lumayan keren. Di bagian depan bawah, kita akan menemukan 3 tombol kapasitif yang cuma terdiri dari titik-titik dan nggak ada backlight-nya. Di sebelah kanan ada slot kartu micro SIM hybrid, dan ada juga tombol power yang feel nekennya kerasa memuaskan banget karena terasa clicky. Di sebelah kiri ada tombol volume yang posisinya juga pas banget buat jari telunjuk. Di bagian atas ada jack audio 3,5 mm, dan di bagian bawah ada slot micro USB dan speaker di sebelah kirinya. Penempatan speaker kayak gini terbilang anti-mainstream banget karena biasanya bagian ini diposisiin di sebelah kanan. Apakah suaranya jadi lebih bagus? Enggak juga sih, soalnya posisi kayak gini malah bikin lubang speakernya ketutupan oleh tangan pas kita lagi main game dalam mode landscape. Bisa sih HP-nya kita balik, tapi kerasa nggak biasa aja. Di bagian belakang, kita bakal nemuin kamera 13 megapiksel, LED flash, sensor sidik jari, dan logo Infinix. Kecepatan dan akurasi sensor sidik jari di HP ini kerasa biasa aja. Nggak cepet-cepet banget, tapi juga nggak kerasa lambat. Secara keseluruhan, desain dari Infinix S2 kerasa 50-50 buat saya. Di satu sisi, saya suka banget sama penempatan tombol volume dan power yang pas di jari dan enak buat dipencet. Penampilan belakangnya pun kelihatan kalem dan manis berkat warna biru topaz yang ada di HP ini. Tapi di sisi lain, saya kurang srek sama penampilan kamera depannya yang kelihatan nyari perhatian dan kamera belakang yang desainnya dibuat agak menonjol. Di bagian display, Infinix S2 Pro menggunakan layar IPS beresolusi 720p. Kualitas tampilannya cukup memuaskan berkat warnanya yang kelihatan cukup cerah. Tingkat kerapatannya juga kerasa lumayan tajam karena layar HP ini punya ukuran 5,2 inci. Ngomong-ngomong soal warna, HP ini juga udah nyediain fitur Mira Vision yang bikin kita bisa ngatur-ngatur profil tampilan sesuai selera. Mulai dari tingkat kecerahan, kontras, sampai dynamic contrast semuanya bisa diatur. Di bagian spesifikasi, Infinix S2 Pro menggunakan prosesor MediaTek 6753, GPU Mali T720, RAM 3GB, memori internal 32GB, kamera belakang 13 megapiksel, kamera depan 8 megapiksel dan 13 megapiksel, baterai 3000 mAh, dan sistem operasinya masih Android Marshmallow. Katanya sih sistem Androidnya bakal update ke Nougat, tapi sampai sekarang saya belum dapetin update-nya. Secara performa, HP ini bisa ngejalanin semua aplikasi harian saya dengan lancar. Mau aplikasi sosmed kayak Instagram atau Twitter, aplikasi belajar kayak Duolingo, sampai aplikasi hiburan kayak 9gag juga lancar. HP ini juga nyaman buat dipakai main game ringan kayak Super Mario Run. Tapi kalau kita pakai buat main game yang agak berat, barulah prosesornya yang udah agak jadul mulai kerasa lambat. Pas saya main Asphalt Extreme, ada beberapa bagian track yang bikin frame rate-nya jadi menurun. Walaupun memang masih bisa dipakai buat main game berat, tapi pengalamannya jadi kurang maksimal. Untuk skor Antutunya, HP ini catetin angka di sekitar 38-40 ribuan. Sedangkan untuk sensornya udah lumayan lengkap karena ada gyroscope sama sensor magnetik. Bagian yang menurut saya paling kurang di HP ini adalah daya tahan baterainya. Selama penggunaan, jarang banget HP ini bisa tahan buat dipakai selama 1 hari tanpa dicas. Biasanya jam 6 atau jam 7 malam udah harus dicas lagi. Screen on time-nya juga nggak tinggi-tinggi banget, sekitar 3-4 jam aja. Mungkin Infinix bener-bener fokusin HP ini ke sektor kamera. Karena bagian yang menurut saya terbaik dari HP ini adalah kameranya. Foto-foto yang dihasilin punya warna yang natural dan detailnya bisa ditangkap dengan baik. Walaupun dynamic range-nya kurang seimbang, tapi overall kualitas kamera di Infinix S2 Pro sudah lebih bagus daripada HP-HP lain dengan harga sekelas.
Kamera depan wide angle yang jadi nilai jual utama HP ini juga bisa dideliver dengan baik. Kesimpulannya, apakah Infinix S2 Pro ini recommended? Tergantung. Kalau Anda adalah pengguna yang sangat sering menggunakan kamera HP, apalagi kamera depannya, HP ini bisa jadi pilihan yang bagus. Tapi kalau Anda bukan tipe pengguna seperti itu, Infinix S2 Pro kurang recommended. Karena banyak HP-HP lain di harga sekelas yang punya kualitas keseluruhan yang lebih baik. Mulai dari performa sampai ke daya tahan baterai yang lebih tangguh. Demikian review gadgetin untuk Infinix S2 Pro. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa subscribe buat ngeliat video-video kayak gini lagi. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!